Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout gratis P3K Guru SD, yaitu kompetensi teknis bagian pedagogik soal nomor 1 sampai dengan 10. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui soal-soal yang terbaru. Dan bagi yang belum mengerjakan tryoutnya, linknya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal yang pertama, dalam pembelajaran matematika, seorang anak jika sudah memahami prinsip pengurangan, maka ketika mempelajari prinsip pembagian akan terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasainya dengan prinsip pembagian atau informasi baru. Pernyataan berikut merupakan contoh dari, yaitu yang B, asimilasi. Pembahasannya, dalam pembelajaran matematika, seorang anak jika sudah memahami prinsip pengurangan, maka ketika mempelajari prinsip pembagian akan terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasainya dengan prinsip pembagian informasi baru. Inilah yang disebut proses asimilasi. Kalau dilihat di guru belajar, ini asimilasi sendiri adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Jadi proses pengintegrasian informasi yang baru. Jadi anak itu sudah mempunyai struktur kognitif, sudah mempunyai pemahaman. Nah, setelah itu diisi informasi baru. Jadi ini merupakan proses asimilasi. Kita lihat contohnya tadi. Jadi jika sudah memahami prinsip pengurangan, nah ini kan sudah tertanam, struktur kognitifnya sudah ada. Setelah itu mempelajari pembagian akan terjadi proses pengintegrasian. Nah, informasi barunya ini yaitu prinsip pembagian ini. Maka ini merupakan proses asimilasi. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2, Pak Yudi adalah guru kelas 5. Pak Yudi akan melakukan pembelajaran tentang topik darah. Kemampuan awal yang harus dimiliki siswa ketika akan membahas golongan darah adalah, jawabannya adalah yang C, yaitu menjelaskan pengertian darah. Nah, pembahasannya, Pak Yudi akan melakukan pembelajaran tentang topik darah. Hierarki kemampuan yang akan dicapai peserta didik yaitu siswa dapat menjelaskan darah yang pertama, kemudian golongan darah, komponen darah, fungsi darah, penyakit yang mempengaruhi peredaran darah ini yang terakhir. Jadi berdasarkan hierarki kemampuan ini, maka kemampuan untuk menjelaskan pengertian darah akan menjadi kemampuan awal yang harus dimiliki ketika akan membahas golongan darah dan seterusnya. Maksudnya, jika akan membahas komponen darah, maka kemampuan awalnya adalah golongan darah ini. Jika akan membahas fungsi darah, maka kemampuan awalnya adalah apa itu darah, golongan darah itu apa, komponen darah apa, nanti baru akan membahas tentang fungsi darah. Jadi kemampuan awal itu kemampuan yang harus dimiliki sebelum membahas materi tertentu. Soal nomor 3, tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom merupakan segala aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi. Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar merupakan proses kognitif. Jawabannya adalah yang E, yaitu menilai. Nah, ini proses kognitif menurut Bloom ini ada 6, dimulai dari C1 sampai C6. Nah, C1 sampai C3 ini merupakan lots. Jadi bentuk soalnya masih lot, masih bukan hot, yaitu mengingat, memahami, menerapkan. Tapi kalau menilai ini yaitu definisinya yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Ini berarti sudah pada ranah C5. Soal nomor 4, guru melakukan analisis SKL, KI, dan KD dapat membantu guru dalam mengembangkan IPK yang dijadikan dasar dalam menentukan pembelajaran dengan meningkatkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan literasi dan pengembangan keterampilan abad 21. Di bawah ini yang bukan merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IPK adalah, jawabannya adalah yang D, yaitu dirumuskan dalam kalimat yang komunikatif dan efektif. Pengembangan IPK sendiri memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal.
Rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Jadi yang dipilihannya kan kalimat yang komunikatif dan efektif. Tapi yang benar adalah dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang D tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang E hanya mengandung satu tindakan. Yang F memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ada 6 poin ini, sedangkan di pertanyaannya yang bukan yaitu dirumuskan dalam kalimat yang komunikatif dan efektif. Sedangkan yang benar adalah dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Soal nomor 5. Perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia adalah melalui sentuhan orang tua pada kita sebagai upaya respon atau keinginan atas keinginan bayi melalui tangisannya, sampai dengan menikah dan mempunyai anak untuk mengajarkan apa yang pernah ia terima dulu. Dari pernyataan tersebut merupakan salah satu fungsi komunikasi, yaitu melangsungkan kehidupan. Jadi perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia adalah melalui sentuhan orang tua sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya. Dengan komunikasi, orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Semakin dewasa, semakin banyak yang dipelajari dengan komunikasi antar sesamanya, sehingga timbul rasa ketertarikan dengan lawan jenis, timbul sikap memilih, menyortir, dan akhirnya mengambil keputusan dengan siapa ia berteman hidup selamanya. Lalu dia menikah sampai mendapatkan anak, dan kepada anak-anaknya mereka mengajarkan apa yang pernah mereka terima dari orang tuanya dulu. Jadi berkelanjutan seperti itu. Setelah menikah mempunyai anak, maka dia akan mengajarkan lagi perilaku komunikasi ini untuk melangsungkan hidup ini. Dengan demikian komunikasi melangsungkan kehidupan dan mewariskan peradaban. Jadi fungsi komunikasi salah satunya untuk melangsungkan kehidupan. Nah, orang menikah kan nanti untuk melanjutkan keturunannya. Setelah melanjutkan keturunan kan akan diajari komunikasi itu tadi. Jadi fungsi salah satu fungsinya melangsungkan kehidupan. Ada banyak fungsi komunikasi. Ini yang ada di pilihan ini juga termasuk fungsi komunikasi. Soal nomor 6, dalam pembelajaran Pak Joni membuat kuis untuk mengukur kemampuan siswa. Selain itu, kuis juga digunakan oleh Pak Joni agar peserta didiknya tidak mengantuk dan jenuh. Dari pernyataan di atas, Pak Joni telah melaksanakan, yaitu yang B, assessment for learning. Jadi assessment itu ada 3. Assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Dari sini yang dibahas hanya assessment for learning. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa peserta didik. Ini contoh dari assessment for learning, yaitu penugasan, presentasi, proyek, termasuk kuis merupakan contoh-contoh bentuk assessment for learning, yaitu penilaian untuk proses belajar. Soal nomor 7. Beberapa ahli psikologi mengemukakan karakteristik kreativitas berdasarkan hasil studi terhadap kreativitas. Menurut Munandar, dalam Ali 2014 halaman 52, ciri-ciri kreativitas antara lain sebagai berikut: kecuali. Yang D yaitu memiliki keasikan dalam belajar. Jadi menurut Munandar ini ciri kreativitas ada 14. Yang pertama, senang mencari pengalaman baru. Kedua, memiliki keasikan dalam mengerjakan tugas-tugas sulit. Jadi bukan dalam belajar ya, tapi dalam mengerjakan tugas-tugas sulit. Berarti kalau yang tugas-tugas mudah juga bukan merupakan ciri kreativitas. Maka yang D ini yang kurang tepat. Memiliki inisiatif, sangat tekun, cenderung bersikap kritis terhadap orang lain, berani menyatakan pendapat dan keyakinannya, selalu ingin tahu, peka atau perasa, energik dan ulet. 10 menyenangi tugas-tugas yang majemuk. 11 percaya diri. 12 memiliki rasa humor. 13 memiliki rasa keindahan. 14 berwawasan masa depan dan penuh imajinasi. Soal nomor 8.
Pembelajaran yang dikembangkan dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman. Ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Implikasi dari teori behavioristik adalah yang A, yaitu shaping, pembentukan perilaku atau shaping dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman. Ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Walaupun ini sudah mulai beralih ya. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran pada tingkat paling dini, seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan atau drill disertai dengan hukuman atau reinforcement masih sering dilakukan. Jadi untuk melakukan pembiasaan itu guru masih menggunakan hukuman. Nah, ini masih beberapa kita temui di dunia pendidikan kita, walaupun saat ini sudah berkurang. Soal nomor 9, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama mandiri, kedua visual, ketiga auditori, yang keempat partisipasi, 5 kinestetik. Gaya belajar yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran adalah karakteristik peserta didik yang C, 2, 3, dan 5. Jadi gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Kalau visual itu berarti lebih ke pandangan atau mata, auditif itu lebih ke pendengaran, kinestetik gerak. Hal ini juga diungkapkan oleh Cornell dalam Yaomi 2013 halaman 125, yaitu visual learning, auditory learners, dan kinesthetic learners. Jadi untuk merancang pembelajaran ini ada 3, yaitu siswa yang visual, auditory, dan kinestetik. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 10, klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. Menurut ciri belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver dan Oldan, kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut adalah yaitu yang B, restrukturisasi ide. Ciri-ciri belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Driver dan Oldan tahun 94 adalah sebagai berikut. Ada 5 ini: orientasi, elitasi, restrukturisasi ide, penggunaan ide baru dalam setiap situasi, yang kelima review. Jadi jawabannya adalah yang B, restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan video yang lain, ini saya bahas 10-10, ada di 2 video atas ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.